Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Sanci Arianci Gitroi N, NIM 2019 520153. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Teknik. Yang pertama, konsep dasar analisis ekonomi teknik, pengertian ekotek. Insinyur mempertemukan dua bidang yang berlawanan, teknik dan ekonomi. Bidang teknik fokus pada produksi dan pelayanan berdasarkan hukum-hukum teknis, sedangkan nilai kekayaan dari produksi dan layanan diukur berdasarkan kriteria ekonomis. Pengertian lain ekotek, penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kriteria ekonomis yang fokus pada aspek finansial dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis (evaluasi investasi proyek). Yang berikut laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi (rentang waktu dalam laporan keuangan) yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Isi laporan keuangan yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, arus kas atau cash flow, laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Yang berikut laporan operasional, laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Catatan atas laporan keuangan dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan sal tahun pelapor. Yang berikut fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berpentingan dengan data atau aktivitas perubahan tersebut. Fungsi laporan keuangan bagi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, masyarakat. Tujuan laporan keuangan yang pertama untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dan sumber-sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan. Yang berikut sifat laporan keuangan. Meliputi bersifat historis, bersifat menyeluruh. Cash flow atau aliran uang atau arus kas. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan dan pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Yang berikut fungsi cash flow. Cash flow mempunyai 3 fungsi lainnya, yaitu yang pertama fungsi likuiditas, yang kedua fungsi anti-inflasi, yang ketiga fungsi capital growth. Cash flow proyek. Aliran uang yang berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu initial cash flow atau aliran uang awal, operational cash flow atau aliran uang operasional, terminal cash flow atau aliran uang akhir. Penyusunan cash flow. Langkah dalam penyusunan cash flow yaitu menentukan minimum uang, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari
hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Depresiasi adalah penyusunan nilai fisik depreciation value barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual aset sampai umur rencana tertentu atau useful life dengan mempunyai nilai book atau book value atau salvage value. Penurunan atau penyusunan nilai pasar, penurunan nilai pakai atau kegunaan, penurunan alokasi kos fungsi waktu, kegunaan umur. Dapat diapresiasikan jika memenuhi ketentuan. Yang pertama, harus digunakan dalam bisnis atau untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, harus mempunyai umur efektif yang dapat ditentukan. Yang ketiga, sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaiki menjadi tidak dipakai. Yang berikut bukan merupakan barang investori, stok dalam perdagangan atau barang investasi. Barang berwujud atau tangible dan tak berwujud atau intangible. Barang berwujud, yang pertama barang pribadi atau personal property. Yang kedua barang real atau real property. Barang tak terwujud, misal hak cipta, paten. Metode depresiasi, yang pertama metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua metode keseimbangan menurun atau declining. Yang ketiga metode jumlah angka tahun, yaitu sum of the year. Yang keempat metode unit produksi, yaitu unit of production method. Perlu diketahui definisi-definisinya. Yang pertama cost, biaya original asset, nilai buku atau book value, suatu nilai barang yang sudah tidak perlu bermanfaat dari segi pasarnya. Yang kedua nilai pasar atau market value, nilai barang yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli. Yang ketiga umur efektif atau useful life, harapan estimasi jangka waktu penggunaan barang. Nilai sisa atau salvage value, estimasi nilai barang pada akhir umur efektif. Future value dan present value. Future value adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Present value merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang barang akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Yang berikut net present value merupakan metode yang menghitung selisih antara manfaat atau penerimaan dengan biaya atau pengeluaran. Rumus NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan PV benefit atau PV cost sama dengan B kurang C keterangan, B sama dengan benefit yang telah didiskon, C sama dengan cost yang telah didiskon. Yang kedua internal rate of return atau IRR merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang. NPV sama dengan jumlah seluruh investasi proyek. Rumus IRR adalah sebagai berikut, bisa dilihat
rumusnya. Next, rumus-rumus perhitungan bunga. I sama dengan suku bunga per satuan waktu. N sama dengan jumlah satuan waktu atau periode. P sama dengan present value atau principal atau pokok atau jumlah uang pada saat sekarang ini. F sama dengan future value atau jumlah uang pas saat nanti atau waktu. KN. A sama dengan annual payment atau pembayaran tahunan. G sama dengan gradient series atau annual yang tidak konstan membentuk suatu kenaikan penurunan yang teratur. SFF sama dengan sinking fund factor atau penanam jumlah uang. CRF sama dengan capital recover factor atau pemasukan kembali modal. Inflasi dan deflasi. Pengertian inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Rumus menghitung inflasi berdasarkan IHK. Bisa dilihat rumusnya. Yang berikut sebab timbulnya inflasi. Yang pertama, jumlah yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Yang kedua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadinya defisit pada APBN. Yang kelima, terjadinya ekspansi kredit. Yang keenam, terjadinya demo atau pemberontakan. Yang ketujuh, pengenaan pajak pada konsumen. Yang ke-8, kenaikan harga BBM. Jenis-jenis inflasi berdasarkan para dan tidaknya inflasi. Yang pertama, inflasi ringan atau scraping inflation. Yang kedua, inflasi sedang hiperinflasi. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya, inflasi pemerintahan agregat atau demand pull inflation, inflasi biaya atau cost push inflation, berdasarkan asal inflasi dalam negeri, inflasi dari luar negeri. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dari nilai uang bertambah. Menurut Wikipedia, deflasi merupakan kebaikan dari inflasi. Jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Sebab timbulnya deflasi, menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, naiknya jumlah barang di pasar, permintaan barang yang menurun. Jenis-jenis deflasi. Yang pertama, deflasi strategis. Yang kedua, deflasi sirkulasi. BCR analisis. Benefit cost ratio adalah perbandingan nilai ekuivalen semua manfaat terhadap nilai ekuivalen semua nilai. Perhitungan nilai ekuivalen dapat dilakukan menggunakan salah satu dari analisis nilai sekarang, nilai pada waktu yang akan datang, atau nilai tahunan. C sama dengan PW manfaat atau PW biaya sama dengan FW manfaat FW biaya, AW manfaat AW biaya. Ada dua kriteria pengambilan keputusan alternatif berdasarkan nilai B atau C yang diperoleh berdasarkan nilai atau biaya yang ditimbulkan, yaitu analisis terhadap alternatif tunggal, benefit cost ratio dengan alternatif. Next, analisis sensitivitas. Sensitivity analysis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari beberapa besar
ketidakgunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Sensitivity analysis tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek jika ada sesuatu kesalahan dari perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama dari analisis sensitivitas yang pertama untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan, yang kedua untuk memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV, yang ketiga untuk mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Proyek pertanian sangat sensitif atau berubah-ubah akibat 4 hal, yaitu harga output, keterlambatan pelaksanaan, kenaikan biaya, hasil. Perubahan keempat variabel tersebut akan mempengaruhi komponen cash flow, inflow ataupun outflow, yang pada akhirnya akan mempengaruhi net benefit dan mengubah kriteria investasi. Next, analisis nilai pengganti atau switching analysis merupakan variasi dari analisis sensitivitas. Dalam analisis nilai pengganti, kita harus mencari berapa banyak elemen yang kurang baik yang akan diganti agar proyek dapat memenuhi tingkat minimum diterima proyek. Dengan kata lain, sampai berapa persen perubahan yang terjadi pada variabel yang diduga bisa menyebabkan perubahan sehingga proyek dikatakan masih dapat diterima atau dicari sampai NPV sama dengan 0, net B, C sama dengan 1, dan IRR sampai sama dengan TK DV yang digunakan. Sekian dari presentasi saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.